Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 9 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Materi bagian A yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pada bagian A ini kita akan membahas tentang sifat-sifat kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan secara rinci. Secara umum, sifat kedaulatan ada 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, tunggal. Dan yang keempat, tidak terbatas. Apa perbedaan sifat kedaulatan ini? Baik, saya jelaskan satu persatu. Sifat kedaulatan asli berarti kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain. Sedangkan sifat kedaulatan permanen adalah kekuasaan tetap ada selama negara itu masih ada. Sedangkan sifat kedaulatan tunggal berarti kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara. Yang terakhir, sifat kedaulatan tidak terbatas berarti kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya. Bagaimana anak-anak bisa membedakan ya? Saya kira ini mudah. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk kedaulatan. Secara umum, bentuk kedaulatan ada 2 macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa perbedaannya? Baik, kedaulatan ke dalam berarti negara yang merdeka memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola semua yang ada di wilayahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kata kuncinya, negara mampu mengelola semua yang ada di wilayahnya. Sedangkan kedaulatan keluar berarti negara memiliki kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi, kedaulatan keluar itu kata kuncinya negara mampu bekerja sama dengan negara yang lain. Teori-teori kedaulatan. Secara umum ada 5 teori kedaulatan. Pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. 3, teori kedaulatan negara. Keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Baik, kita amati satu persatu, kita cari kata kuncinya supaya kita mudah untuk memahami. Teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan itu berasal dari Tuhan, diberikan kepada tokoh negara yang terpilih menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Berarti kata kuncinya, jika teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja adalah kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan terhadap Tuhan. Berarti kata kuncinya adalah teori kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi di tangan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada suatu negara.
kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi, kata kuncinya, teori kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi ada di tangan suatu negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi berasal dari hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku di negara tersebut. Sehingga kata kuncinya dari teori kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi di tangan atau berasal dari hukum di suatu negara tersebut. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat. Kata kunci dari teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Sekarang materi bagian B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki bentuk kedaulatan ke dalam dan keluar. Jadi bentuk dari kedaulatan Indonesia itu adalah ke dalam dan keluar. Sedangkan teori kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia itu ada dua, yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi ada pada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, teori kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan teori kedaulatan hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Jadi dalam menjalankan pemerintahan, negara Indonesia menganut 6 prinsip kedaulatan. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ini karena Presiden itu sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif, sehingga tidak bisa saling membubarkan. Yang kelima yaitu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini karena negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan
atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi atau pemerintahan rakyat. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Nah, prinsip utama dari demokrasi Pancasila ini adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, contoh penerapan dari demokrasi langsung adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekarang kita akan mempelajari perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Nah, apa perbedaannya dari ketiganya? Baik, kita pelajari satu persatu. Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan demokrasi liberal adalah mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Jadi, demokrasi liberal itu lebih kepada kebebasan individu. Sedangkan demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi liberal dan sosialis ini saling bertentangan. Kalau liberal mementingkan individu, kalau sosialis lebih mengutamakan kepentingan bersama. Baik, yang nomor 2 yaitu tentang demokrasi Pancasila lebih kepada keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari pendapat individu-individu. Sedangkan demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Oke, yang ketiga tentang demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan pada demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara karena menjadi tanggung jawabnya setiap individu. Sedangkan demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Perbedaan yang keempat, pada demokrasi Pancasila yaitu tidak ada diktator mayoritas dan tirani minoritas. Pada demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Sedangkan pada demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar menentukan segalanya. Sehingga pada demokrasi sosialis, pihak minoritas merupakan orang-orang yang dirugikan. Perbandingan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Jadi di negara Indonesia itu pernah melaksanakan demokrasi liberal atau parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kita bahas satu persatu.
yaitu tentang demokrasi liberal atau parlementer, terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Kelebihannya yaitu kebebasan individu sangat dijunjung tinggi. 2. Banyak partai politik pada pemilihan umum. Kekurangan dari demokrasi liberal ini adalah sering terjadinya perubahan kabinet sehingga kondisi politik, ekonomi, sosial yang tidak stabil. Kemudian pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Kelebihannya yaitu presiden mampu membangun integritas nasional sehingga meminimalisir perpecahan. Yang kedua, terjadinya penataan dalam bidang politik dan ekonomi. Kekurangannya yaitu terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Stabilitas politik dan ketatanegaraan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga diterapkannya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Kelebihannya yaitu mampu melaksanakan swasembada beras, repelita, transmigrasi, KB, dan meminimalisir buta huruf. Kekurangan dari pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yaitu kekuasaan presiden tidak dibatasi secara jelas, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kebebasan pers sangat dibatasi. Kemudian pada tahun 1988 sampai sekarang negara Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu kelebihannya menata kehidupan ketatanegaraan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu HAM dilindungi oleh negara. Kekurangannya masih ada kebebasan yang sering disalahartikan. Yang kedua yaitu banyaknya KKN yang merajalela. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara umum, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia itu ada 3, yaitu sistem parlementer, yang kedua sistem semi-parlementer, dan yang ketiga sistem presidensil. Tulisannya presidensial, bacanya sistem presidensil. Baik, kita pelajari satu persatu, yaitu kita mulai dari sistem parlementer. Ciri-cirinya, presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Berarti ada 2, ada presiden dan kepala pemerintahan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau DPR. Itu sistem parlementer. Sedangkan sistem semi-parlementer, ciri-cirinya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, menteri diangkat oleh presiden namun bertanggung jawab kepada parlemen. Sekarang kita pelajari sistem presidensil. Ciri-cirinya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi tugas dan fungsi presiden itu ada 2, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, karena presiden memegang kekuasaan eksekutif. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Coba kita amati bagan berikut ini dengan seksama. Jadi yang warna biru dengan warna biru itu memiliki kedudukan yang sejajar. Sedangkan yang warna orange dengan warna orange juga memiliki kedudukan yang sejajar. Baik, kita bahas satu persatu tentang lembaga negara. Yang pertama yaitu BPK, Badan Pengawas Keuangan, atau sebagai lembaga eksaminatif. Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan menteri-menterinya sebagai lembaga eksekutif. Coba kita amati lembaga berikut ini, MPR, DPR, dan DPD. Jadi MPR itu merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Walaupun ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun ketika anggota DPR dan anggota DPD berkumpul menjadi satu, namanya MPR. Nah, tiga lembaga ini merupakan lembaga legislatif. Kemudian MA, Mahkamah Agung, dan MK, Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga yudikatif di Indonesia. Sedangkan yang warna orange, KPU, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral atau Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah KAZI, Komisi Yudisial. Apa tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, BPK, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Presiden memegang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Coba kita perhatikan sebentar yang MPR. MPR bertugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan DPR itu membentuk undang-undang. Bisa membedakan ya antara MPR dan DPR. Kalau MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kalau DPR membentuk undang-undang. Sedangkan DPD itu mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, membentuk pemekaran pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi DPD itu lebih bertugas untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahnya masing-masing. Sedangkan MA, Mahkamah Agung, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya undang-undang terhadap undang-undang, memilih 3 hakim konstitusi, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai grasi dan rehabilitasi. MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang B, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C, memutus pembubaran partai politik. D, memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Jadi ketika ada perselisihan hasil pemilihan umum, maka MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan yaitu KY, Komisi Yudisial, yaitu tugasnya mengusulkan dan mengangkat Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kesembilan, KPU, Komisi Pemilihan Umum, bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Bank Sentral Bank Indonesia yaitu membuat kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan mengatur perbankan. Sekarang kita pelajari apa hubungan antar lembaga negara. Yang pertama yaitu hubungan MPR dengan DPR dan DPD. MPR merupakan anggota dari DPR dan anggota DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD, seperti bagan yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, hubungan DPR dengan Presiden. Kekuasaan DPR untuk membuat undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Ketiga, DPD dengan BPK. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Keempat, MA dengan lembaga negara lainnya. Pemilihan dan pengangkatan anggota Hakim Mahkamah Agung itu melibatkan Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Yang kelima, MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. MK memiliki hubungan dengan semua lembaga negara apabila terdapat sengketa antar lembaga negara. Demikian rangkuman materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.